Ya, sebelum kita memulai pelajaran, salah satu pimpin doa ya. Bisa atau tidak? Bisa. Orang punya apa mau pimpin doa? Ketua kelas mana? Oke, ketua kelas pimpin kita doa ya. Bisa? Bisa. Semuanya berdiri, kita berdoa ya. Saya mengundang kakak-kakak, teman-teman Bapak, ya Tuhan, terima kasih kami mendoakan semua dan masing-masing hingga tiba di sekolah dan ya Tuhan, sebentar lagi kami akan kegiatan belajar mengajar, bimbinglah kami supaya kami bisa mengerti apa yang supaya kelak kami menjadi semua dari yang disampaikan kepadamu dalam Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam Bapa Silakan duduk. Terima kasih. Ada yang kenal kakak? Belum. Ada pepatah toh? Berdiri. Tak kenal maka tak sayang. Jadi kakak mau perkenalkan nama ya. Perkenalkan, nama kakak Duwita Bertina Musyalango, biasa dipanggil kakak Bertin. Kakak berasal dari Universitas Timur, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dan asal kakak dari Flores Maumere. Masih semangat toh? Masih. Masih? Masih. Kita buat yel-yel ya supaya lebih semangat lagi ya. Oke, semuanya berdiri, kita buat yel-yel ya. Ikut arahan kakak ya. Kalau kakak apa ikut ya. Tepuk semangat, semangat, yes. Semangat, yes. Oke. Tepuk semangat, semangat, yes. Oke, semangat ya. Silakan duduk. Jadi hari ini kita akan belajar teks narasi. Siapa di sini sudah tahu teks narasi? Ada yang tahu teks narasi? Ada buku. Oke. Teks narasi adalah sebuah peristiwa atau cerita yang diluangkan dalam suatu buku dan kita bisa baca. Nah, tulis di kertas sama apa? Teks narasi ini teks narasi itu kayak peristiwa kita dalam sehari-hari. Ada beberapa teks narasi, teks sejarah, teks suatu peristiwa sejarah atau pengalaman kita. Contohnya di sini pasti ada pengalaman ya. Pasti. Contoh nanti ada liburan, pasti ada pengalaman saat liburan. Ada yang bisa menggambarkan? Ada tidak ada pengalaman? Ada. Jadi pasti ada pengalaman ya. Ada singkat saat tes deskripsi. Contohnya saat liburan ya. Ada pasti pengalamannya membantu orang tua, jalan-jalan, ada yang pokoknya banyak ya pasti ya. Ini sudah ujian toh? Sudah. Semangat? Masih. Sudah? Lupa? Oke, berarti hari karena pakai lupa jadi kita ini apa? Ini belajar ulang. Ciri-ciri dari siapa di sini tahu ciri-ciri dari teks narasi? Teks deskripsi adalah sesuatu yang menggambarkan tentang orang atau benda. Ini kalian kelas berapa sih? Tentang orang atau benda. Ya? Kelas 7? Kelas 7? Oh. Ini gabung. Menggambarkan benda atau orang tersebut. Oke, kita beri aplaus dulu. Jadi ada ciri-ciri narasi berisi sebuah jadi kita kasih lengkap dulu ya. Hari ini kita membawakan materi tes deskripsi. Tes deskripsi menggunakan bahasa Latin yaitu
kita harus pahami dalam isi buku tersebut. Begitu ya. Nadia kan? Ini Nadia. Misalnya Pak Ketua mau menggambarkan seorang Nadia. Nadia tuh rambut panjang, tinggi, iya toh, hidung mancung. Betul kah Sande? Nyata toh? Ada jenis-jenis Kita menggambarkan apa yang nyata atau apa yang kelihatan di depan mata kita. Jadi jenis-jenis teks narasi itu yang pertama narasi informatif atau ekspositasi. Itu kekurangan ini dibuat dengan tujuan menyampaikan informasi secara tepat tentang sebuah kajian atau peristiwa. Yang kedua itu karangan narasi eksklusif. Jenis ini bertujuan memberikan pengalaman estetik kepada pembaca melalui penggunaan bahasa figuratif atau kisaran. Yang ketiga itu narasi sugestif. Jadi narasi sugestif ini jenis narasi dengan penceritaan sebuah peristiwa atau kisah dengan maksud terseluruh kepada para pembaca. tes deskripsi adalah struktur tes narasi itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama orientasi dan komplikasi. Ada yang tahu orientasi? pemaparan atau penggambaran. Orientasi. Ya, jadi orientasi itu di bagian awal akan terdapat informasi waktu, tempat, tokoh, dan di perwatakannya. Jadi di awalnya itu ada tokoh, tempat, waktu. Tokoh itu seperti kita tahu ada tokoh antagonis dan protagonis. Tekan dulu. Kalau waktu itu waktu jam berapa, kalau tempatnya itu pasti ada macam-macam, ada di sekolah, masyarakat, ya. Jadi yang kedua itu komplikasi, itu penulis sudah memaparkan kajian penting latar belakang konflik. Jadi penulis itu sudah tahu memaparkan kejadian atau konflik di bagian pemicu yang menimbulkan konflik antar tokoh di dalamnya. Jadi penulis ini sudah tahu dia tulis apa dalam tokoh ini, dia mau peran apa-apa gitu. Secara jelas dan terperinci. Terus yang ketiga tuh resolusi. Siapa yang tahu resolusi? Resolusi nilai yang menjadi tanda konflik menurun hingga dapat diselesaikan. Lanjut. Terus yang keempat itu reorientasi di bagian terakhir atau penutup. Ini nih dia bagian terakhir atau penutup ya adik-adik. Biasanya terdapat pada pesan yang ingin ditemukan penulis dalam ceritanya. Bagian ini sebenarnya tidak diwajibkan ada dalam sebuah teks cerita narasi gitu ya adik-adik. Terus oke. Baik, terima kasih adik-adik. Mungkin ini materi dari kakak. Mengenai suatu Minta maaf kalau ada salah kata atau ucapan atau salah kata atau ucapan, mohon maafkan ya adik-adik. Kita semua masih pelajar ya adik-adik. Oke, salah satu pimpin kita doa penutup ya. 4 koma. Gagasan itu tadi ada koma ya di bawahnya. Ada koma. Gagasan koma. Udah. 4 koma. Oke, adik yang tadi saja. Peristiwa koma. Atau objek. Nama Bapak semua dalam ini kami sampaikan kepadamu dan Kristus dan kami